Iya, ramai-ramai mengajukan PK setelah Sakatatal dan 5 terpidana lain mengajukan PK. Apakah ini menjadi bentuk dari wujud mekanisme hukum yang bermasalah? Nah, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Kita akan perkenalkan dulu satu-satu di studio. Saya ingin menyapa untuk yang pertama ada Irjen Purnaweran Pak Roni Sompi selaku Karo Wasidik Baris Krim Polri tahun 2010 sampai 2013 dan Kadif Humas Polri 2013-2015. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Roni. Alfat, di sebelahnya yang sudah tidak asing aja Bang Farhad Abbas, kuasa hukum dari mantan terpidana Sakatatal. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelahnya ada Pak Akhyar Salmi selaku pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Akhyar. Dan melalui sambungan Zoom kita sudah tersambung dengan Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung untuk periode 2011-2018. Selamat pagi, Pak Gayus. Selamat pagi, Prof Gayus. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, saya ingin mulai dialog ini ke Bang Farhad dulu. Sakatatal yang sudah mengajukan PK, kabarnya sudah akan melampirkan ada novum, ada 4 bukti baru begitu. Bisa disampaikan mungkin di dalam kesempatan ini? Iya, kalau rencana sidang kami Sakatatal tanggal 24. Oke. Memang saya ini paham novum yang kami miliki. Memang cuma dapat amanah itu saya nggak boleh berbicara tentang novum. Oke. Kenapa? Karena ya, dikhawatirkan namanya juga jangan sampai ada gerakan-gerakan untuk dibaca oleh lawan lah kira-kira seperti itu. Nah, tapi karena sudah pernah digambarkan baik melalui Peradi maupun dengan tim kita yang lainnya ya bolehlah saya bongkar sedikit gitu. Saya kembali lagi berbicara tentang forensik aja gitu. Hasil penilaian forensik itu terhadap salah satu yang kita fokuskan itu apakah mungkin sperma yang ditemukan setelah 13 hari gitu. Nah, itu dokter itu yang rencana juga akan dilaporkan ke polisi. Apakah seorang dokter forensik itu bisa menyebutkan bahwa ditemukannya sperma. Nah, sedangkan dalam proses PINA ini dari awal kan kecelakaan lalu lintas. Nah, tentu ketika sebelum dikubur itu kan ada pencucian mayat buat umat muslim kira-kira. Kan dibersihkan sampai kok bisa sebertahan itu karena setelah kami konsultasi dengan beberapa ahli forensik itu sangat mustahil sperma itu masih bisa ada dan tidak pernah dilakukan tes DNA terhadap itu nanti diajukan dalam PK. Tapi kan tidak terkait dengan Sakatatal kalau untuk yang sperma. Ya kalau kemarin kan hanya foto-foto bahwa kita kan fokus bahwa ini mungkin kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi mereka perbandingan olah TKP dari awal. Nah, dari awal itu kan mungkin ditemukannya ada kan hampir semua luka itu di kanan semua. Lecet motor sebelah kanan semua. Jadi kalau pembunuhan milih semua mukulnya sebelah kanan semua, logikanya nggak nyambung gitu. Karena pada saat persidangan dulu, majelis juga tidak terfokus di situ. Nah, karena Sakatatal lebih dulu dipidana dengan seumur hidup akhirnya yang 7 ini ngikut seperti itu. Nah, ini yang kita mulai gali kembali dengan penyelidikan kembali, termasuk dengan temuan adanya pencabutan berita acara keterangan saksi di pengadilan oleh Liga Akbar. Nah, kemudian hari ini juga kita akan ke Bandung untuk minta salinan resmi karena nanti kan ada perbaikan putusan Peggy, karena Peggy itu yang dikatakan adalah Peggy yang bebas kemarin itu dalam rangkaian cerita ini pertimbangan hakim adalah termasuk pelaku utama yang dianggap memperkosa maupun membunuh. Baik. Gitu. Pak Roni, kalau misalnya berdasarkan apa yang Pak Roni ketahui pada saat ini yang tengah berlangsung terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki, ini kan proses prosedurnya ada yang dikatakan ada celah kesalahan gitu. Penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan melalui prosedur yang sudah banyak yang dilewati gitu. Penetapan dan juga berkas perkara yang sebenarnya belum ada tadi pada saat itu, tapi penetapan tersangka. Ini mungkinkah terjadi pada saat itu ada kesalahan-kesalahan dari pihak kepolisian pada saat itu melakukan prosedurnya? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat bahwa sebuah proses penegakan hukum, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, maka penyidik Polri setelah menyelesaikan proses penyidikan,
kan harus menyerahkan berkas perkaranya Iya. kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum lah yang bisa melihat, mengawasi, mengecek secara keseluruhan berkas perkara itu dan seluruh prosedur penyidikan sudah dilaksanakan dengan benar. Sudah cukup bukti atau belum. Nah, kalau sudah cukup bukti, maka jaksa penuntut umum akan menyatakan dengan istilah P21, P21 atau lengkap. bahwa berkas perkara sudah lengkap, penyidik harus segera menyerahkan tersangka dan barang buktinya untuk bisa disidang di pengadilan. Di dalam hal ini, kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, nah kita melihat bahwa ini sebagai sebuah sistem peradilan pidana Indonesia yang sudah tuntas, sudah ingkrah. Nah, kesalahan apa yang terjadi mulai dari penyidikan, penuntutan, pendakwaan, dan proses persidangan di depan hakim? Nah, ini yang sekarang ini sedang diupayakan oleh para terpidana, bantuan dari para penasihat hukum, dan ini saya kira merupakan bagian dari hak ya, karena peninjauan kembali itu juga memang diberikan ruang di dalam KUHP. Jadi maksud Pak Roni di sini yang bertanggung jawab tidak hanya polisi saja di kesalahannya, tapi di jaksa yang sudah menerima berkas dan juga hakim yang sudah memutus juga harus ikut bertanggung jawab, gitu maksudnya? Maksud saya bahwa ini kan sebuah manajemen. Manajemen penegakan hukum menurut KUHP, dimulai dengan penyidikan, kemudian dinyatakan lengkap, kemudian diajukan berkaitan ya satu sama lain. Ya, berkaitan satu sama lain. Saya kira ini menjadi satu rangkaian. Tidak bisa kita lihat hanya sepotong-sepotong, apalagi sudah selesai pemeriksaan di sidang pengadilan ya. Bahkan sudah ada kasasi. Ya. Sudah pernah ada kasasi, makanya sekarang ini kan peninjauan kembali. Baik, kita akan dengar juga pendapat dari Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau kita lihat ini sidang pada tahun 2017 lalu, mungkin Anda pada saat masih menjabat sebagai Hakim Agung juga sempat memantau mengenai kasus ini. Kalau tadi dikatakan ini sebuah sistem peradilan yang kemudian ada kekuatan hukum tetap, tapi ternyata sekarang digugat kembali lewat PK. Nah, bagaimana kemudian Anda sebagai seorang Hakim Agung bisa, mantan Hakim Agung, melihat hal ini ada sebuah sistem peradilan yang dipertanyakan kembali Pak hasil keputusannya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Nanti usai jeda kita akan bahas itu. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, dengan melihat hasil putusan peradilan pada saat 2017 lalu yang sekarang akhirnya ramai-ramai digugat lewat PK, ini bagaimana kemudian Anda melihatnya sebagai seorang mantan Hakim Agung, ada sebuah putusan yang akhirnya hampir semua terpidananya mengajukan PK, Pak?